Jungle. Jadi untuk kedai Habib ini sendiri ide utama itu pasti bergerak di bidang kuliner, baik itu makanan dan juga minuman. Jadi ketika dari pagi sampai malam, kalau di waktu di luar bulan puasa itu menjual makanan berat, aja makanan ringan dan cemilan. Tapi kalau seperti sekarang di bulan puasa itu cuma menjual untuk waktu berbuka saja, makanan untuk berbuka puasa kayak contoh mungkin es teler, pisang hijau dan juga gorengan. Baik, pertanyaan selanjutnya, siapa target dari kedai ini? Kalau berbicara masalah lokasi yang saat ini kedai Habib ada, pasti target daripada customer yang kedai Habib tarik itu tidak lain mahasiswa. Karena jika kita lihat domisili di Popele ini kebanyakan mahasiswa, dan juga bukan hanya mahasiswa, pasti ada juga entah itu pribumi sini yang kita targetkan, tapi target terkhusus yang kita usung lebih jauh itu pasti mahasiswa yang ada di sini. Baik, selanjutnya mengenai keunggulan kompetitif, apa yang membedakan usaha kedai Habib ini dari kedai lain? Berbicara mengenai usaha, setiap orang pasti ada teknik marketing sendiri-sendiri. Nah, di luar daripada makanan dan minum yang dijual, di kedai Habib sendiri yang membedakan itu teknik marketingnya, yang dimana kita memasarkan melalui media sosial, dan juga pelayanan yang kita berikan itu pasti lebih baik daripada penjual yang lain. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, analisis pasar apa saja yang sudah dilakukan seperti trennya atau permintaan produk? Kalau mengenai analisis pasar, berarti kita berbicara kemauan daripada customer. Jadi kalau kita lihat sekarang mahasiswa mereka kebanyakan mau cepat saji untuk makanan berat, daripada di luar itu untuk makanan ringan mereka mau sesuatu cemilan yang mereka bisa nikmati secara cepat dan juga enak, pasti praktis, dan untuk mahasiswa pasti di kantong yang murah. Itu yang kami siapkan. Selanjutnya, model bisnis apa yang akan diterapkan? Kembali tadi ke pertanyaan yang pertama, itu yang beda jauh, dan juga untuk bisnis yang diterapkan pasti dia bergerak di bidang kuliner yang berat dan juga kecil untuk sesuai budget daripada mahasiswa yang ada. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira di kedai siapa saja pesaing? Kalau berbicara pesaing di Popalia ini, secara langsung pasti banyak juga orang-orang pribumi atau pendatang yang kesini. Mereka juga berusaha karena target yang mereka lihat. Tapi kalau dari kami tidak terlalu anggap mereka pesaing. Yang namanya rezeki ya rezeki, yang namanya customer ya customer. Kami cuma menyediakan apa yang mereka butuh dan juga memberikan layanan yang baik. Pertanyaan selanjutnya, Estimasi biaya awalnya ini kedai Habib berapa? Baik, pertanyaan selanjutnya, apa strategi pemasaran yang dilakukan kedai ini sehingga dapat menarik pelanggannya? Jadi kalau untuk berbicara menarik pelanggan, yang pertama kita harus tahu keinginan pelanggan. Pelanggan akan datang ke suatu tempat, posisi itu makanan, kalau makanan enak dan juga harganya ekonomis, apalagi untuk nasi yang makanan yang kami jaga dari awal sampai sekarang itu sudah berbeda. Otomatis customer ketika sudah merasakan ada keterbedaan daripada rasa makanan yang kita
mereka akan bergeser ke situ. Dan juga pasti pelayanan juga harus kami perhatikan, karena yang namanya usaha salah satu poin plus dari selain makanan yang nilai kami sajikan, pasti pelayanan mereka lihat juga. Ketika pelayanan tidak bagus, pelayanan kurang bagus kepada customer, pasti mereka juga kayak agak bagaimana ya untuk membeli lagi, karena adab di atas segalanya. Yang terakhir yaitu apa rencana pengembangan usaha ke depannya? Ya, jadi untuk rencana pengembangan ke depannya, selain daripada menjaga kualitas kedai Habib ini, pasti otomatis kita juga membutuhkan inovasi makanan yang baru, karena selain daripada makanan yang ada, ketika ada makanan yang baru bisa kami buat, otomatis masih penasaran lagi. Jadi itu yang bisa menaikkan target laba yang kami inginkan, dan juga target marketing kedepannya untuk kedai Habib ini. Dan juga kalau memang insya Allah kedepannya rezeki selalu diberikan, otomatis selain daripada makanan yang kami up, pasti kami up juga mengenai daripada suasana serta kebersihan dan kedai Habib juga. Dan juga mungkin akan kita up lagi dari sisi bangunan, terus sisi berapa per hari yang bisa dihasilkan untuk makanannya, karena kalau sekarang kan pegawai cuma 2 orang, dan itu biasa kewalahan karena masih banyak pesanan yang masuk, tapi pegawai sudah kewalahan, jadi kadang sampai maghrib sudah ditutup, dan juga biasa sampai maghrib itu sudah habis makanannya. Jadi target kami selanjutnya kalau memang diberikan rezeki, ya pasti menambah tenaga lagi, terus menambah lagi pasokan untuk dijual, serta bangunan mungkin akan kita up. Yang ketiga, menciptakan makanan serta minuman yang bagus. Akan banyak sekarang makanan minuman yang baru kita lihat, contoh saja magic water. Kita lihat cuma air putih, tapi bagaimana caranya magic water itu bisa laris manis di Thailand. Nah, itu salah satu contoh, karena ada ciri khas sendiri daripada magic water ini. Dan juga bukan hanya mengenai ciri khas, karena kalau kita mengenai ciri khas, banyak makanan yang terlalu banyak ciri khas di dalamnya tapi tidak terlalu laris karena cita rasanya kurang. Tapi magic water ini dia cuma simple, penampilan seperti air putih, tapi kenapa banyak sekali disukai di Thailand. Bukan hanya Thailand, sekarang magic water sudah sampai di pasaran Indonesia dan juga di Australia. Nah, itu